Pagi, Saudara kasih Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, kita sedang membahas tentang anugerah tahun perjanjian. Dan kemarin kita melihat adanya sebuah pilihan dalam hidup kita. Dan kita melihat kita ini dihadapkan dengan pilihan antara hidup atau kematian, berkat atau kutuk. Setiap kita punya free will, kehendak bebas untuk memilih. Dan pagi ini kita melihat ada satu bagian lagi bahwa hidup ini betul-betul pilihan, dan pilihan itu sebuah kesempatan. Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi saudara pengasih Tuhan, artinya apa? Abraham dipanggil Tuhan. Abraham diizinkan berjalan dengan tabut Tuhan, berjalan dengan hadirat Tuhan, dan Tuhan berkata, pergilah, tinggalkan semuanya ke suatu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Artinya bahwa Tuhan itu akan selalu hadir dalam kehidupan Abraham untuk menuntun, mengarahkan akan Abraham ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Itu artinya bahwa Tuhan akan menyertai hidup daripada Abraham. Berjalan dengan tabut Tuhan dengan hal yang sama. Adanya pemeliharaan Tuhan, adanya mujizat Tuhan, dan adanya kasih Tuhan. Begitu juga dengan Abraham punya kesempatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan perjalanan Tuhan itu pasti itu akan memelihara kehidupan Abraham. Abraham berserta dengan seisi rumahnya. Dikatakan dalam firman Tuhan Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan Abraham. Tapi semuanya itu ada di dalam kehendak bebas. Anugerah itu ada dalam kehidupan Abraham. Tapi pilihan kehendak bebas itu ada dalam kehidupan Abraham, kehendak Abraham itu sendiri. Dan di dalam kehendak bebas yang kita miliki atau pilihan ini, ada yang disebut kesempatan. Apakah kita bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik sehingga kita bisa menikmati janji Tuhan, berjalan dengan tabut Tuhan. Jadi saudara pengasih Tuhan, setiap kita yang sedang berjalan bersama dengan tabut Tuhan, Tuhan akan menyertai hidup saudara. Tuhan akan memelihara hidup saudara. Tuhan akan membuat ada mujizat dalam kehidupan saudara. Tetapi saudara harus tetap di dalam jalur Tuhan. Tetap di dalam petanya Tuhan, tetap di dalam alurnya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saudara pasti pernah naik mobil menggunakan peta ya, perjalanan itu, dan dia tunjukkan ke arah mana, belok kiri, belok kanan, semuanya ada tulisan atau suara seperti itu. Saya pernah menggunakan, jelas saya tidak tersesat, karena di dalam peta itu ditunjukkan ada suaranya belok kiri, belok kanan, dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini begitu juga dengan kita. Kalau kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan, maka kita tetap di jalur Tuhan dan kita akan sampai di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi saudaraku, kita akan melihat satu hamba Tuhan yang namanya Saul, yang dipilih menjadi raja. Dan Tuhan mengurapi dia, memberkati dia, itu pasti. Dan Tuhan akan mengokohkan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia tidak memilih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia timbul di mana dia tidak taat ketika dia dalam kondisi kejepit. Seringkali dalam kondisi kita terjepit, membuat kita ini mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sebetulnya Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Tapi karena dia tidak taat, dalam kondisi terjepit, musuh datang, dia mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel. Jadi saudara pengasih Tuhan, dalam kondisi terjepit seringkali kita bisa melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu disebut bodoh. Biarlah hidup kita tetap ada di dalam jalur Tuhan.
supaya kita boleh layak berjalan dengan tabut perjanjian. Dan pilihan kita, kesempatan yang Tuhan berikan ini membuahkan hasil yang luar biasa. Dikatakan dalam 1 Samuel 13 ayat yang 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini ada yang disebut dengan free will, pilihan. Tapi dalam pilihan itu kita harus menghargai, itu ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kalau kita ini tidak mentaati firman Tuhan, maka kita kehilangan anugerah yang ada di dalam tabut perjanjian itu. Biarlah hidup kita ini tetap dalam ketaatan firman Tuhan, dalam jalur Tuhan, supaya kita tidak kehilangan anugerah yang terkandung di dalam tabut perjanjian. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami pada saat ini, supaya hidup kami boleh tetap ada di jalur-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.